bukannya pulmonis itu P sama C ya? Bukan, pulmonis itu P sama B. Iya orang aku cari, dapetnya P sama C kok. Tapi aku kemarin nyatet loh. Kamu salah, seharusnya Bener. P sama C. Ini yang ditulis di papan tulis. Ih, kamu salah kali. Benar. Daripada kalian ribut, mending kita belajar klasifikasi bunyi segmental. Hayo. Klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu yang pertama, ada tidaknya gangguan, yang kedua, mekanisme udara, yang ketiga, arah udara, yang keempat, pita suara, yang kelima, lubang lewatan udara, yang keenam, mekanisme artikulasi, yang ketujuh, cara gangguan, yang kedelapan, maju mundurnya lidah, yang kesembilan, tinggi rendahnya lidah, dan yang terakhir, bentuk bibir. Berdasarkan ada tidaknya gangguan. Yang pertama, bunyi vokoid. Bunyi vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa mengalami penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Selanjutnya ada bunyi kontoid. Bunyi kontoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi berdasarkan mekanisme udara. Yang pertama ada mekanisme udara pulmonis, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh aliran udara melalui saluran pernapasan. Contohnya P, B, T, dan D. Selanjutnya ada udara laringal atau faringal, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Mekanisme udara oral adalah proses di mana udara yang digunakan dalam produksi suara keluar sepenuhnya melalui rongga mulut tanpa melewati rongga hidung. Berdasarkan arah udara. Yang pertama, bunyi egresif. Bunyi egresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Selanjutnya ada bunyi ingresif. Bunyi ingresif yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Misalnya ketika kita berbicara sambil terisak. Selanjutnya ada berdasarkan pita suara, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa getaran di pita suara. Contohnya P, T, K, dan S. Selanjutnya ada bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Contohnya B, D, G, dan Z. Bunyi oral adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutup dinding felik pada faring. Contohnya, kita tidak bisa membunyikan huruf K dengan mulut terbungkam. Berarti huruf K adalah bunyi oral. Yang kedua, bunyi nasal. Bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung. Selanjutnya ada bunyi sengau. Bunyi sengau yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka felik sedikit. Contohnya seperti bunyi bindeng. Oke, selanjutnya berdasarkan mekanisme artikulasi. Yang pertama ada bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika bibir bawah dan bibir atas itu saling bersentuhan. Contohnya P, B, M, dan W. Selanjutnya ada bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas. Caranya, bibir bawah menyentuh gigi atas. Contohnya pada huruf F dan V. Bunyi apikodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah apeks dan gigi dentum atas. Caranya ialah ujung lidah sebagai artikulator dan gigi atas sebagai artikulasi. Contohnya T pada pintu dan N pada minta. Selanjutnya, bunyi apikoalveolar. Bunyi apikoalveolar adalah bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi atas. Contohnya N. Selanjutnya ada bunyi laminopalatal. Bunyi laminopalatal yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah atau yang disebut lamina dan langit-langit ke atas yang disebut palatum. Contohnya C dan J. Selanjutnya ada bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lunak. Contohnya K, G, dan Eng. Selanjutnya ada bunyi dorso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dengan anak tekak. Caranya, pangkal lidah menyentuh anak tekak.
Misalnya pada huruf Q dan R. Bunyi laringal yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok, seperti huruf H. Yang terakhir, bunyi glotal. Bunyi glotal adalah bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah pada pita suara. Selanjutnya berdasarkan cara gangguan. Yang pertama ada bunyi stop atau hambatan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara terhenti seketika lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Selanjutnya ada bunyi kontinum atau bunyi alir, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara yang terus-menerus tanpa penghentian. Contohnya S, Z, dan F. Selanjutnya ada bunyi afrikatif atau paduan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat, tetapi kemudian dilepas secara berangsur-angsur, misalnya pada huruf C dan J. Bunyi frikatif geser yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa, sehingga udara tetap dapat keluar. Contohnya F, V, S, Z, dan X. Selanjutnya, bunyi trill atau getar. Bunyi trill atau getar adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Selanjutnya ada bunyi lateral atau samping, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu atau kedua sisi-sisinya. Misalnya I pada 5. Selanjutnya ada bunyi nasal atau bunyi hidung, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan aliran udara yang keluar melalui hidung. Contohnya huruf M pada kata makan. Selanjutnya berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Yang pertama ada bunyi tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras. Caranya rahang bawah merapat ke rahang atas. Misalnya I pada kata kita dan U pada kata hantu. Bunyi agak tinggi yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras. Contohnya E pada lele dan O pada soto. Selanjutnya, bunyi tengah. Bunyi tengah adalah bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah di tengah. Selanjutnya bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak ke bawah sehingga agak menjauhi langit-langit keras. Selanjutnya ada bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan lidah berada di posisi rendah dalam mulut. Contohnya huruf A pada kata ayah. Selanjutnya berdasarkan maju mundurnya lidah. Yang pertama ada bunyi depan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan. Misalnya pada huruf I, E, A, dan lain sebagainya. Bunyi pusat yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada lidah yang dinaikkan. Contohnya seperti huruf E. Yang terakhir, bunyi belakang. Bunyi belakang adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan. Selanjutnya bunyi bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat. Misalnya U, O, O. Selanjutnya ada bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan bibir tidak membulat atau dibulatkan. Contohnya huruf E pada kata emas. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.